Suami jadi pelaku pembunuhan bidan, lalu apa motif sesungguhnya dan adakah keterlibatan orang lain dalam kasus ini? Kita akan bahas bersama Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Selimat. Selamat malam Pak Kasat. Selamat malam, Mbak Dian. Ya, Pak Kasat, ini bagaimana kronologi kasusnya bisa terungkap hingga pelaku akhirnya ditangkap? Dapat kami jelaskan, pada hari Sabtu pukul 16, kami mendapatkan informasi dari piket Ditreskrimum Polda Jatim bahwa ada seseorang yang menyerahkan diri ke piket Ditreskrimum Polda Jatim. Atas informasi tersebut, kami menerjunkan anggota kami Resmob dan anggota Reskrim Polsek di wilayah Kecamatan Banyuglugur untuk menyisir lokasi yang diduga ditemukan mayat korban. Demikian, Mbak Dian. Oke, lalu setelah diperiksa, tersangka menyerahkan diri kemudian dilakukan penyidikan. Motif apa yang melatar belakangi pelaku tega membunuh istrinya sendiri, Pak Kasat? Hasil pemeriksaan yang dituangkan di dalam berita acara oleh penyidik bahwa motifnya itu cemburu karena diduga korban ada laki-laki lain yang bersama dengan korban selain memiliki suami, yaitu terduga pelaku tersebut. Oke, apakah ada indikasi ini merupakan pembunuhan terencana dan melibatkan pihak lain misalnya? Hasil penyidikan yang kami lakukan untuk saat ini bahwa sebagai pelaku, yaitu pelaku tunggal, saudara Rizky. Tidak ada keterlibatan atau perbantuan dari pihak lain. Sementara demikian, Mbak Dian. Oke, sudah berapa saksi yang kemudian diperiksa dalam kasus ini, Pak Kasat? Kami telah melakukan tambahan saksi satu lagi, yaitu yang semula ada 5 saksi, kami tambahkan saksi satu lagi. Oke, berarti sedang dilakukan pemeriksaan. baik, berarti hasil penyidikan sementara kasus ini murni memang persoalan internal begitu, dan sebelum pelaku mengeksekusi ini sempat terlibat cekcok karena motif sakit hati tadi? Betul. Di dalam perjalanan yang akan menuju ke suatu tempat setelah makan malam itu, kemudian cekcok di jalan, kemudian balik kanan menuju ke TKP, dan terjadilah peristiwa tersebut. Demikian, Mbak Dian. Ya, yang menarik juga kan usai membunuh kemudian membuang jasad istrinya ke saluran air. Anda katakan tadi pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi. Kira-kira mengapa pelaku langsung menyerahkan diri ke kantor polisi? Yang semula tujuan pelaku yaitu melarikan diri ke kampung atau tempat tinggal orang tuanya yang ada di Madura. Namun dalam perjalanan tersebut, dia mikir juga, disampaikan bagaimana tentang jasad istri saya, karena dia juga memiliki anak itu. Kemudian dia menyerahkan diri ke Polda Jatim karena saat itu posisinya yang bersangkutan sudah ada di Terminal Bungurasi Waru Sidoarjo. Demikian, Mbak Dian. Oke, berarti sempat ingin melarikan diri ya, Pak Kasat. Kemudian kan, ya setelah jasad korban ditemukan, kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Apakah sudah keluar hasil otopsi korban? Sementara hasil otopsi korban bahwa penyebab kematian dari korban sesuai dengan hasil yang dikeluarkan oleh dokter forensik, yaitu ada kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan otak. Oke, Demikian, baik. Mbak. Ya, silakan Pak. Oke, ini kan keluarga kita dengar bersama tadi menuntut keadilan supaya kemudian pelaku diberikan hukuman yang setimpal. Nah, dalam kasus ini polisi mengenakan pasal apa kepada pelaku, Pak Kasat? Sesuai dengan peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, maka pasal yang kami terapkan yaitu pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dan juga kami lapis dengan pasal
458 KUHP ayat 2 tentang menghilangkan atau merampas nyawa orang lain yang mana di dalam kegiatan atau perbuatannya tersebut melibatkan dari keluarga, yaitu istri dari pelaku. Baik. Demikian Mas ya. Baik, proses penyidikan masih terus berlangsung. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Selimat sudah berbagi informasi di Kompas Malam. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Dian, selamat malam.